LGBT atau lesbian, gay, biseksual, dan transgender kerap menjadi sumber masalah di negeri ini. Maka tidaklah mengherankan jika keberadaan kelompok LGBT selalu saja menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat. Di tengah polemik inilah Yayasan Peduli Sahabat hadir. Yayasan yang didirikan sejak tahun 2009 ini telah cukup berhasil dalam membimbing mereka yang bermasalah dengan orientasi seksualnya untuk kembali ke kodrat dan fitrah mereka. Semuanya tak lepas dari peran Kak Sinyo sebagai pendiri Yayasan Peduli Sahabat. Pria berusia 47 tahun ini menjadi tokoh sentral yang secara profesional memberikan bimbingan dan pendidikan bagi kaum LGBT. Selama 13 tahun sejak berdirinya Yayasan Peduli Sahabat, Kak Sinyo secara aktif terlibat dalam proses penyembuhan bagi kurang lebih 500 orang dengan kelainan orientasi seksual. Kini mereka sudah bisa hidup tenang dan normal sesuai dengan kodratnya sebagai laki-laki maupun perempuan. Lantas, apa sebenarnya yang memicu Kak Sinyo untuk mendirikan Yayasan Peduli Sahabat? Dan bagaimana sih proses penyembuhan bagi mereka yang sudah terlanjur menjadi kaum LGBT? Jawabannya ada di Ngopi kali ini. Wah, tuh, dengerin Pak, bisa sembuh. Iya Tadi tuh, sih. Kak siapa tadi? Kak Setio apa siapa? Kak Sinyo. Kasinyo, iya. Kak Sinyo. Wah, kalau bisa ngobrol-ngobrol seru Iya, ya. buat perbenaran kita juga tuh. Iya, ternyata bisa sembuh loh. Saudara-saudara kita yang punya apa ya, perbedaan. Assalamualaikum. Ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Us. Gimana Pak Us? Sehat? Alhamdulillah. Halo. Sebentar. Saya kok tahu. Sini. Coba. Nah, mirip nggak? Sama ini. Sama. Baru kita diomongin. Iya. Mukanya sama kayak TV. Kasihnya. Iya, betul. Assalamualaikum Kasihnya. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Ustadz. Iya. Kok Kita ada bisa janjian pas itu. banget. Ya, Ini pasangannya? Iya. Wah, hati-hati doa. Pasangan diskusi. Oh, iya. Pak Ustadz udah pesan kopi? Biasa ya? Oke, siap. Kasihnya? Ya, kopi susu. Kopi susu. Kopi susu. Harus ada susunya. Cocok. Silakan duduk, Terima selamat datang kasih. di Ngopi Ngobrol Perihal Iman. Iya. Pak Ustadz sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kasihnya? Orang beragama itu Alhamdulillah. kalau sudah punya agama minta sehat. Iya benar. Pas banget Iya. ada Kasihnya barusan di TV ada berita tentang Oh, ada mohon maaf saya muncul ya? Iya. Aduh, malu saya ini. Nah, itu yang saya tadi diskusikan belum selesai. Nah, pas banget nih Iya. bisa ngobrol bareng Pas kita juga. haus, sini mampir. Sambil ngopi-ngopi. Iya. Langsung aja nih pertanyaan dari kami berdua, saya sama Oji atau mungkin teman-teman di luar sana gitu ya. Iya. Emang teman-teman atau saudara-saudara LGBT kita di luar sana Ya. itu bisa sembuh Kasihnya? Ya, selama dia mau dibantu, insya Allah bisa. Jadi sebetulnya baca dari banyak media juga banyak seperti itu. Misalnya Sam Brondi dan sebagainya itu ya. Iya, Itu kan artis iya. yang awalnya dulu transgender ya. Iya. Suka sama jenis juga. Iya, benar. Akhirnya sekarang jadi luar biasa, jadi suami yang luar biasa. Itu Seperti karena ketemu sama Kasihnya? Bukan. Ya kirain siapa tahu. Iya, gitu. cuma lihat doang. Gitu. Tapi karena sebetulnya saya juga pengen ngajak biar ketemu beliau, tapi malu kan. Dia sudah punya istri, ntar malu ketemu beliau. Akhirnya Iya, sudah. itu yang masih jadi kendala Iya. Pak Ustadz. Kadang-kadang mereka masih menganggap ini ya mungkin belum bisa terima secara gamblang untuk masyarakat luas gitu kan. Mereka masih malu, masih menganggap ini sebuah aib segala macam gitu. Gimana Pak Ustadz? Makanya ini memang bukan single faktor ya. Masalah LGBT ini adalah multifaktor. Artinya banyak aspek yang harus kita dekatin. Pertama, kalau kita lihat tidak ada sesuatu yang herediter. Sesuatu yang diciptakan, ditakdirkan menjadi orang in between. Ya. Kalau nggak laki ya perempuan. Dari sisi ini makanya itu tidak termasuk sifat alamiah dasar. Ya. Artinya itu tidak diturunkan, itu bukan takdir yang ghairu mughayyarat. Itu takdir yang bisa dirubah. Iya. Jadi takdir itu ada dua. Iya. Ada takdir yang nggak bisa dirubah. Misalnya Kinos lahir di mana, itu nggak bisa dirubah. Iya. Tapi ada takdir yang mughayyarat. Takdir itu masih bisa kita pilih. Ya. Kita jadi orang baik atau orang buruk itu pilihan. Orang berperilaku, mohon maaf, seksual itu di pilihan kita atas didikan, atas bagaimana lingkungan,
atas bagaimana habit yang dari kecil. Bagaimana kita pertemanan. Itu pilihan ya Pak Ustadz? Iya, itu pilihan. Iya. Jadi semua ahli psikolog pun mengatakan itu disease. Nah, tapi gini yang perlu dibahas juga nih. Tadi Pak Ustadz bilang ada yang namanya banci, ada yang waria, ada yang namanya LGBT ini. Ini sebenarnya LGBT apa dan apa bedanya sama waria sama banci dan lain-lain? Mestinya harus dibedakan dulu. Jangan sampai nanti kita dipukul rata semua. Betul. Mestinya dibagi 3, itu orientasi seks, betul. tindakan seks dan identitas seks. Orientasi seks, tindakan seks, sama satu lagi dan identitas. Itu harus dibagi. Orientasi seks itu hasrat seks. Nah, hasrat seks itu di psikologi yang lama dibagi menjadi 4. Heteroseksual tertarik pada secara seks lawan jenis, homoseksual sesama jenis, biseksual dua jenis, paginya Tini malamnya Tono. Iya. Dan aseksual, nggak punya asa seks atau sedikit gitu. Nah itu orientasi seks. Nah ada ya, aseksual ada ya? Ada. Jumlahnya 0,01% dari populasi manusia. Kecil. Kebanyakan perempuan. Aman. Kalau laki-laki sangat tinggi. Nah, bagaimana pandangan dalam Islam? Terima kasih. Kalau dalam Islam itu ada namanya hadis sunaps, bisikan hati. Jadi ketika kita lahir itu diberi pendamping atau korin oleh Allah 2. Satu sebagai dari bahasa jin, satu dari malaikat. Nah, hukumnya. Sebentar dulu kasihnya. Jam tangannya minta dikasih makan. Bunyi waktu jam makan. Bukan ya, waktu makan ya. Sorry. Jadi hukumnya itu bisa salah, bisa benar, tapi nggak ada hubungannya sama pahala dan berdosa. Kalau itu sudah jadi tindakan, baru nanti. Nah, tindakan itu kalau dalam Islam dibagi lagi mulai masuk ke alham, keinginan, keperpihakan. Misalnya tuh, saya tertarik sama jenis, aku mau ikuti ya, itu sudah memihak. Nah, yang dikutuk oleh Allah dan Rasulullah adalah tindakan fahisyahnya, tindakan seks sesama jenis. Yang menyimpang itu atas dorongan 2. Lamatul syaiton, jadi godaan setan. Yang kedua dari nafsu. Inna nafsa la amaratum bisu. Di dalam surat Yusuf ayat 53, nafsu itu sebenarnya yang jahat, tapi tidak semua nafsu. Nyatanya nafsu bisa dikendalikan. Nanti lewat namanya habit. Habit itu pembiasaan. Karena orang itu bisa juga karena biasa. Kebiasaan itulah yang membuat orang itu menjadi karakter. Nah, kalau LGBT itu udah identitas. Identitas itu berkaitan dengan 3 hal. Undang-undang negara atau peraturan, norma masyarakat, dan kepercayaan masing-masing individu tidak bisa lepas dari 3 hal ini. Nah, tahun 60-an tuh mulai ada orang yang menginginkan identitas yang setara selain heteroseksual. Itulah awalnya LGBT. Jadi LGBT itu adalah identitas. Nah, mudahnya gini, saya laki-laki tertarik pada laki-laki, tapi saya ingin menikah dengan perempuan, ingin ngikutin agama. Itu berarti saya laki-laki yang homoseksual atau same sex attraction, tertarik sama jenis. Nah, kalau gay itu aku laki-laki, aku tertarik sama jenis, ingin diakui negara, ingin diakui norma masyarakat dan diakui kepercayaan agama kita. Dan tidak hanya gay, lesbi juga dalam posisi yang LGBT sama. Itu tadi. LGBT ya. Jadi LGBT itu kepanjangan ada lesbian, gay, biseksual, transgender. Sekarang tambah plus kan. Itu ada queer, intersex, macam-macam itu. Hampir 30. Oke. Terus Casino ini punya semacam keahlian atau mungkin punya bakat, talent bisa mengembalikan atau menyembuhkan teman-teman kita yang mungkin LGBT. Ditahan dulu sebelum kita ngobrol lagi ya. Kita ngopi dulu. Ngopi dulu ya, keburu dingin. Kan beda. Jadi bukan LGBT. Tapi laki putih. Laki LGBT. Secara fisik orang berkumis pun bisa saja. Nah, paling mudah dari pandangan mata. Pandangan mata? Ya, karena laki-laki itu lebih sempit 30% dari perempuan. Perempuan kalau mandang ke depan dia masih bisa ke samping. Nah, kalau laki-laki dia harus geser sedikit. Nah, yang di sini laki-laki pasti pernah lah entah di KRL, di ada laki-laki kok memandang kita. Wah, saya sering.